Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2022 oleh kami Wahyu Iman Santoso selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak Sarjana Hukum dan Alimin Suljono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2022 oleh kami Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH dan Okta Aprianto SHMH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Imawan dan Sarjana Hukum Magister Hukum, Jaksa Penuntut Umum, terdakwa serta tim penasihat hukumnya. Silakan duduk. Kepada jaksa penuntut umum, kepada penasihat hukum maupun terdakwa, saudara mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum maupun upaya hukum berupa banding atau menerima putusan ini atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 798 PB 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Dari mana lokasinya? Punya anaknya itu. Di bagian dari ibu-ibu yang menjadi pembela Eliezer. Nangis semua. Semua puas dengan putusan hakim. 1 tahun penjara ya. 1 tahun penjara. 1 tahun penjara, Pak. 1 tahun penjara. Saya minta ibu, bapak, apa yang bapak ibu dan ibu-ibu semua ya, yang bisa disampaikan kepada Pak Hakim. Terima kasih. Apa arti kejujuran ini? Kejujuran ini. Bapak kita keluar dari baru kali ini. Kejujuran Indonesia itu. Kejujuran Indonesia itu. Hakim yang amanah. Bapak Hakim yang amanah. Bapak Hakim yang amanah. Bapak Hakim menegakkan hak dan adil. Bapak Hakim Mudah-mudahan satu pesan. Mudah-mudahan ini menjadi contoh kejujuran untuk bangsa Indonesia. Saudara, saya sudah bersama dengan orang-orang yang sejak awal membongkar kasus Sambo CS ini. Ini sebelah saya ada Bung Kamarudin Simanjuntak, pengacara dari keluarga Yosua. Kemudian ada Bung Yonatan Baskoro, ada Mbak Irma dan Bung Martin juga. Ya. Saya ke Bung Kamarudin. Bung Kamarudin, 1 tahun penjara bagi Eliezer karena tadi diputuskan overmark dalam ada daya paksa dan sebagainya. Apa analisis Anda? Saya memang menghendaki seperti itu. Makanya selalu saya katakan, khusus Barada Richard Eliezer, hukumannya atau vonisnya harus di bawah 5 tahun. Ya. Itu yang terus saya
kumandangkan. Bahkan 1 tahun Bahkan sekarang, di luar dalam biasa ini. doa-doa kami pun dan nasihat saya kepada keluarga Joshua juga adalah dia anak muda, masih polos, dan dia melakukannya adalah karena kepolosannya dan ketidakberdayaannya. Oleh karena itu, demi masa depan Indonesia, kita harus melindungi Barada Richard Eliezer. Kenapa kita harus melindungi masa depan Indonesia? Karena jangan sampai nanti orang beranggapan percuma berkata jujur, percuma berterus terang, toh tidak ada penghargaan. Oleh karena itu, kita punya kewajiban moral agar ke depan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang hebat, masyarakat yang adil dan beradab. Maka orang-orang muda yang rela berkata jujur dan terbukti Barada Richard Eliezer berani meninggalkan 1 miliar hadiah atau janji Dan Ferdi Sambo, ancaman mungkin luar biasa, termasuk ancaman pembunuhan dan luar biasa ke sebagainya. dia. Tetapi dia memilih jalan yang benar sehingga dia menjadi manusia merdeka. Tadi disebutkan oleh Maka hakim kepada juga. masyarakat Indonesia harus kita apresiasi. Contohlah Barada Richard Eliezer yang memilih meninggalkan dunia ini tetapi memilih kebenaran dari Elohim. Ini tonggak kejujuran untuk Tonggak, keadilan Indonesia. Ya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Satu bangsa lagi Indonesia. juga betapa berbahaya juga saya karena saya sebelum jadi penasihat hukum sudah menulis ini pembunuhan terencana. Betul. Abang pertama Kemudian kali. 5 menit kemudian dikomentari oleh keluarga dan meminta saya jadi penasihat hukumnya. Pasal yang sudah saya siapkan 340, Junto 358, Junto 351, Junto 55. Termasuk abang juga membongkar pertama kali adalah dan tembakan dari terbukti. belakang menuju ke hidung. Saya Betul. wawancara eksklusif abang waktu itu. Andaikan tidak terbukti ini, tentulah saya menjadi bulan-bulanan daripada para Ferdi Sambo dan kawan-kawan. Tetapi Tuhan itu baik, apa yang kita rencanakan Oke. semuanya terbukti. Baik, ada fakta yang baru saudara yang kemudian disampaikan oleh hakim pada sidang-sidang sebelumnya pada putusan Sambo, Putri dan lain sebagainya. Bahwa yang pertama tidak ada pelecehan atau tidak dapat Betul. dibuktikan secara hukum. Yang kedua ada sakit hati Putri kepada Yosua. Baik. Ini hal yang baru yang diungkapkan oleh hakim yang selama ini menjadi perdebatan. Tapi hakim telah menyampaikan dalam amar putusannya. Apa yang ada di benak abang soal ini? Apa yang abang ketahui soal ini? Jadi saya mengelompokkan ada 3 unsur sakit hati di sana. 3 kelompok. Putri terhadap Yosua. Kelompok pertama Ferdi Sambo karena aib dia diduga dibongkar oleh Joshua kepada ibu. Kelompok Aib kedua apa? Aib apa? Sebentar, kita aib satu-satu. karena dia ada wanita-wanita lain. Itu informasi dari mana? Cantik. Kemudian yang kedua ada kelompok Sebentar, Bang, itu informasi dari mana? Itu apakah dari intel saya. Oke. Kemudian yang kedua adalah kelompok para ajudan yang sakit hati karena Joshua lebih dipercaya, Joshua lebih diberi peran yang lebih banyak. Dia sebagai kepala rumah tangga, Oke. dia juga mengurusi bendahara keuangan daripada Bayangkari dan sebagainya. Bahkan dia juga dipercaya mengantar perpuluhan-perpuluhan atau persembahan kepada pendeta terkenal. Ya. Jadi karena dia dipercaya untuk itu, ada kecemburuan di antara para ajudan sehingga para ajudan lain diduga memfitnah atau menyebar hoax. Yang ketiga? Yang ketiga, ada dugaan keras bahwa nenek Putri pengen dimanja-manja. Ini kan tuduhan. Dari mana abang punya fakta itu? Analisisnya begini, pada tanggal 3 tanggal 4 nenek Putri pura-pura sakit. Dia pengen dibopong-bopong oleh Joshua dari lantai bawah ke atas. Tetapi Joshua tidak mau melakukannya sendiri. Dia mengajak Barada Richard Eliezer. Tetapi nenek PC tidak menghendaki Barada Richard Eliezer karena diduga Joshua lebih tampan dan dia lebih menghendaki Joshua. Dan Joshua tidak mau melakukannya sendiri. Nah, akhirnya nenek PC menolak. Kemudian terulang lagi. Dia berada di kamar dengan 3 lapis pintu. Pintu pertama doorlock, pintu kedua kawat besi nyamuk, pintu ketiga kayu dengan sistem doorlock. Tidak mungkin Joshua bisa masuk ke kamar itu tanpa sepengetahuan atau tanpa kehendak daripada nenek PC. Karena rumah itu rumah mantan Kapolri. Tentulah rumah itu sangat Yang safety. di Magelang ya? Yang di Magelang. Oke. Jadi baik yang tuduhan di Jakarta Selatan di Duren 3 sudah terbantahkan, tuduhan tanggal 3 tanggal 4 sudah terbantahkan, pindah ke tanggal 7 pun sudah terbantahkan. Jadi Jaksa juga menyebutkan bahwa ada unsur perselingkuhan tidak antara ada, tidak Putri ada, dan Yosua. tidak ada. Tidak Karena ada. Joshua menganggap dia ibunya. Itu sebabnya ketika dia pancing-pancing terus supaya dia dilecehkan, dia tidak mau.
Terakhir, saya mendengar juga Bung Kamarudin hendak melakukan gugatan balik secara perdata kepada Verdi Sambo. Betul demikian? Betul. Seperti apa? Kita kan mengharapkan kepala negara atau kepala pemerintah dalam hal ini presiden membantu memulihkan harkat martabat daripada Joshua dengan cara memberikan restitusi, memperbaiki nama baiknya atau merehabilitasi nama baiknya, kemudian mengikhlaskan rumah dinas yang di Duren 3 atau 46 menjadi museum, kemudian mengangkat dia menjadi pahlawan kepolisian karena berkat kematian dia atau martirnya dia telah membuka begitu banyaknya praktek mafia dan aib di kepolisian. Oleh karena itu kita berharap dengan sukarela pemerintah memberikan itu. Tapi manakala tidak diberikan, kami akan mengajukan gugatan pra peradilan untuk merehabilitasi nama baik dia. Kemudian untuk meminta ganti rugi. Kemudian kami juga akan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum agar hak-hak daripada Joshua dipulihkan. Inang, ada sampaikan? Ya, bahwa yang dilakukan hakim ini kan menghidupkan kembali hukum di Indonesia. Kita sempat kecewa dan sempat marah protes karena disparitas dari hukuman yang sangat besar ya, yang disampaikan oleh JPU. Bahkan Jampidum mengatakan bahwa ini sudah seadil-adilnya, tidak boleh ada intervensi. Ternyata berubah semua. Berlaku karena sosial media, orang-orang seperti Aiman, seperti Bang Kamarudin, Seperti selalu Bung juga Baima juga, Inang. podcast, dan ini adalah satu kemenangan bagi rakyat. Jadi bukan kemenangan bagi hanya kita saja. Kemenangan kejujuran juga. Kemenangan bagi kejujuran dan kehormatan. Kami mengidentifikasi banyak sekali kesimpulan-kesimpulan yang hanya didasarkan pada satu keterangan saksi yang berdiri sendiri dan tidak terkait dengan bukti-bukti yang lain. Nah, ini tentu saja poin-poin yang akan kami gali lebih lanjut. Proses hukum masih berjalan. Kami mengajak kita semua untuk sama-sama menghormati proses hukum yang berjalan. Mungkin itu dulu yang disampaikan untuk saat ini. Kami pikir cukup. Terima kasih. Bahwa artinya tidak ada perselingkuhan, tidak ada pemerkosaan dan pelecehan seksual. Yang adanya adalah unsur sakit hati si putri terhadap anak kita almarhum.